Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membagikan satu renungan yang akan saya bacakan menurut pembacaan dari Sabda Bina Umat GPIB untuk renungan di tanggal 22 Maret 2020. Saya akan bacakan dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang terpelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai masyad Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah pembacaan yang akan saya bagikan untuk kita sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini kita sedang berada di rumah masing-masing karena ibadah di gereja-gereja ditiadakan akibat dari wabah virus COVID-19, dan yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Hal itu diputuskan oleh gereja-gereja dengan tujuan supaya bisa memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 sehingga penyebaran itu juga bisa dikontrol.
Namun tidak sedikit orang yang kemudian protes dengan kebijakan-kebijakan ini, menganggap bahwa banyak yang lebih takut dengan virus daripada takut dengan Tuhan. Sehingga banyak yang berspekulasi menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendiskreditkan kebijakan ini. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah tentang praktek penafsiran yang sembrono sudah terjadi sejak lama. Pembacaan kita hari ini juga menegaskan bahwa ajaran sesat itu adalah sebuah praktek yang secara brutal menafsirkan ayat-ayat kitab suci untuk mengaburkan kebenaran Injil Kristus. Bahkan tidak saja mengaburkan, ingin melawan ajaran Kristus. Nah, bahkan pengajar-pengajar sesat itu juga hidup di dalam moralitas yang buruk, moralitas yang bobrok, walaupun mereka juga disebut sebagai guru. Nah, ketidaksesuaian dengan Injil Kristus inilah yang membuat Yudas melalui suratnya menyikapi dengan tegas bahwa jemaat-jemaat harus menolak ajaran-ajaran atau pengajar-pengajar sesat itu. Oleh karena itu jemaat harus menjaga kemurnian, memelihara kemurnian iman Kristen. Kemurnian ajaran itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat dibaca atau diucapkan, tetapi juga sesuatu yang dapat diwujudkan melalui tindakan. Nah, kriteria pengajar sesat itu sangat berbeda. Mereka suka memutarbalikkan maksud dari teks-teks kitab suci untuk menyerang ajaran-ajaran Kristus. Bahkan mereka hidup tidak dengan memelihara kasih. Mereka hidup dengan mementingkan diri sendiri. Mereka hidup sebagai penjilat untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Menjadi penjilat berarti mereka suka memutarbalikkan kata, alias hanya manis di bibir, tapi di belakang tidak manis. Di depan orang dia terlihat manis, tetapi sebenarnya mereka suka menghakimi orang lain, suka menggerutu dan mengeluh untuk menyerang orang lain. Kriteria-kriteria itu disampaikan oleh Yudas agar jemaat bisa membedakan mana ajaran yang asli dan mana ajaran yang palsu. Dan itu bisa dilihat melalui cara hidup para pengajar-pengajar itu. Kriteria pengajar sesat yang disebutkan dalam surat Yudas ini, jika kita perhatikan, tentu menginginkan perpecahan di dalam persekutuan jemaat. Sehingga jemaat perlu berwaspada, sebab mereka tidak saja berada di luar gereja, tetapi para pengajar-pengajar sesat itu juga ada di antara umat Kristen atau ada di dalam persekutuan gereja. Sehingga kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Harus memiliki pemahaman mana ajaran yang asli, mana ajaran yang palsu. Di minggu ketiga Prapaskah ini, Ibu Bapak, kita diingatkan untuk berwaspada terhadap orang-orang yang memecah belah persekutuan kita. Berbagai macam cara orang ingin memecah belah kita. Itulah yang disebut dengan ajaran yang sesat. Sebab ajaran Kristen yang benar itu mempertahankan kesatuan walaupun ada perbedaan, walaupun ada berbeda pendapat, ada berbeda suku, ada berbeda latar belakang dan sebagainya. Ajaran Kristen mengajarkan tentang kesatuan. Karena itulah yang mau diwujudkan melalui ajaran kasih. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kewaspadaan kita hari ini menjadi double-double. Yang pertama, kita berwaspada terhadap penyebaran COVID-19, tetapi juga di lain hal kita harus berwaspada dengan perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang ingin memecah belah persekutuan kita. Misalnya dengan yang saya katakan tadi, dengan spekulasi-spekulasi yang dipakai melalui ayat-ayat Alkitab untuk mendiskreditkan keputusan-keputusan gereja dalam hal menangani atau menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Nah, kewaspadaan itu adalah
dengan cara kita memohon hikmat dari Allah. Sebab ketika orang beriman tanpa memiliki hikmat dari Allah pun akan sia-sia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang yang beriman atau menganggap diri beriman, tetapi kemudian dia bersikap suka menghakimi, dia suka sebagai penjilat, ya, dia sering mengeluh, dia sering menggerutu dan lain sebagainya. Bahkan ketika perbedaan pendapat itu terjadi di antara kita, orang-orang seperti itu yang menganggap diri beriman, menganggap diri kemudian paling Kristen gitu loh daripada orang Kristen lainnya. Kemudian mereka suka menghakimi, bahkan tidak santun dalam menyampaikan pendapat-pendapat. Dengan kata lain yang saya mau katakan adalah janganlah memiliki iman yang palsu, tetapi milikilah iman yang asli, yaitu iman yang berhikmat, yang berlandaskan firman Allah. Maka dari itu ibu bapak dan saudara-saudara, teruslah membangun altar kehidupan bersama dengan hikmat Tuhan. Berhentilah untuk saling menghakimi dan mengeluh, apalagi menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan orang lain. Alkitab yang berisi tentang firman Tuhan itu harusnya membangkitkan ketahanan, bukan untuk membangkitkan amarah atau kemarahan. Maka dari itu ibu bapak, bangunlah ketahanan iman yang bersumber dari Injil Kristus. Jangan mudah terprovokasi dengan spekulasi-spekulasi yang berkembang, apalagi di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Situasi-situasi seperti ini, hari-hari ini, sangat-sangat membutuhkan keutuhan dan kesatuan kita. Jadi, biarlah kita bersikap untuk mau bekerja sama dalam menghadapi pergumulan kita, dengan terus memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah, dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan dari Majelis Sinode GPIB. Selain itu ibu bapak, kita juga harus membangun ketahanan hidup yang bermoral bersama dengan keluarga kita. Lindungilah keluarga kita dengan menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan hati dan pikiran. Dan itu akan sejalan dengan kita mau menjaga kesehatan tubuh. Tuhan kiranya memberkati kita dan memberikan kita hikmat-Nya, agar tubuh kita tetap sehat, hati dan pikiran kita pun tetap sehat untuk melihat dunia yang damai dan sejahtera. Amin.